Oh, jadi kali ini kita akan bahas soal post-test lagi untuk PPA kategori umum, PPG dalam jabatan guru tertentu modul pertama bagian yang kedua. Oke, agak ribet ya teman-teman. Oke, karena sebelumnya udah ada video, jadi ini lanjutannya lagi teman-teman. Ini yang kedua. Oke, jadi kategorinya sama. Maksud saya aturannya sama, yaitu tiap option ada bobotnya. Oke, langsung kita kerjakan. Nomor satu. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan terdidik sebagai guru mata pelajaran. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Yang A. Menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. Yang B. Memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Yang C. Membuat kasus untuk diskusikan dan dipresentasikan. Yang D. Melakukan tanya jawab secara lisan dan mengungkapkan kedua unsur penilaian tersebut. Yang E. Menggunakan metode presentasi secara individual. Karena tadi tertulis itu nggak bisa mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya, maka kita cari di sini yang mana yang menggunakan metode lain untuk menilai kemampuan peserta didik. Oke, di sini tuh ada antara C ya teman-teman, membuat kasus untuk didiskusikan dan presentasikan. Oke, baru kita berarti pilih misalnya yang C. Kalau yang B memang kayaknya oke juga ya. Nah, ini membuat saya ragu, tapi nggak apa-apa kita coba yang C. Karena nanti nggak ada yang salah, skornya aja yang beda. Mungkin C yang paling 5 misal, atau B yang 4 atau sebaliknya ya. Oke, jadi kalau saya akan tetap ngeklik si C-nya dulu. Oke, lanjut yang nomor berikutnya. Selanjutnya, selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi, namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, itu kelas satu. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menulis bilangan-bilangan di papan tulis. Namun, para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Yang A. Mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Yang B. Mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. Yang C. Meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. Yang D. Membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Sementara yang E berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meski belum begitu paham caranya. Oke, berarti kita harus mencoba menarik perhatian siswa untuk belajar tentang angka daripada harus jadi bermain sendiri-sendiri. Oke, kemungkinan di sini yang akan saya pilih adalah yang D, membuat satu set kartu angka dan minta peserta didik untuk mengurutkannya. Jadi satu set kartu angka itu mungkin akan seperti games. Jadi semoga siswanya bisa lebih tertarik gitu ya. Lanjut nomor 3. Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini. Dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini, sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas menulis, namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antara kategori tulisan, seperti antara esai, tulisan reportasi, kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? Yang A. Membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulis yang beragam. Yang B. Memberikan penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan tulisan. Yang C. Mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. Yang D. Memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. Yang E. Meminta peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. Oke, biasanya itu adalah kita harus kolaborasikan antara siswa kita yang kemampuannya mungkin berbeda. Oke, kita klik yang A. Lanjut, nomor 4. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A. Memberikan kasus keberagaman budaya mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. Yang B. Mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang C. Melibatkan seridik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyampaikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Yang D. Mencari ide tentang cerita-cerita dari berbagai budaya.
Untuk memahami variasi dalam penggunaan bahasa, yang E memperkenalkan budaya-budaya yang umum di Indonesia melalui metode ceramah dalam bahasa Inggris di depan kelas. Oke, biasanya kalau ada keberagaman, contohnya di keberagaman budaya, maka kita harus mengizinkan siswa kita untuk mempresentasikan sesuai dengan budayanya, gitu. Atau kita harus menjadi fasilitator untuk siswa kita untuk diferensiasi. Oke, berarti di sini yang option yang C yang mungkin yang paling oke. Yang semoga dia dapat skor 5 ya. Lanjut, terakhir. Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selalu ingin mengenalkan bilangan 1 sampai 10. Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang dilakukan? Yang A, meminta peserta didik menulis bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. Yang B, berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik. Yang C, membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Yang D, menyadari bahwa tidak semua peserta didik di kelas 1 SD sudah terampil dalam menulis. Yang E, tetap meminta semua peserta didik untuk dapat latihan menulis hingga bilangan 1 dari 10. Oke, yang di sini adalah kita harus membeda-bedakan ya, berarti ya berdasarkan kemampuan siswa kita agar mereka terfasilitasi, agar siswa kita terfasilitasi. Oke, berarti di sini harusnya adalah membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Oke, ini ada cek ulang. Karena tadi udah terisi semua, langsung kita kumpulkan. Atau kalau Bapak Ibu mau cek ulang lagi, itu boleh untuk memastikan lagi jawabannya udah oke atau belum. Oke, kita kumpulkan. Oke, dapat 25/25, berarti dari semua tadi soal itu dapat skor 5. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Semangat Bapak Ibu.